Kalau ruhaninya itu selalu ada Allah dan selalu Allah yang berada, maka itulah yang disebut Islam, saudara. Barulah dia layak menyandang gelar Islam. Makanya para rasul, para nabi yang sebelumnya banyak pengikutnya, saudara. Jadi mereka memiliki kelompok masing-masing dan tiap kelompok tidak sama ajarannya. Namun saya pastikan di setiap ajaran para nabi sebelumnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Nabi Yuna Ibrahim mengajarkan tentang bab tauhid. Jadi kenapa Nabi Yuna Ibrahim diambil sebagai kekasihnya? Iya, karena Nabi Yuna Ibrahim adalah orang yang berserah. Di dalam surat An-Nisa dijelaskan, saudaraku. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada pagi hari ini Teras Kehidupan berjumpa lagi dengan jenengan semuanya. Dan semoga perjumpaan kita pagi hari ini menjadi perjumpaan yang diberkahi oleh Allah. Dan menjadi perjumpaan yang penuh maunah, penuh barokah, penuh manfaat. Dan diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, lisan ini, suara ini untuk menyampaikan rahasia-rahasianya. Walaupun sebenarnya tidak boleh, mudah-mudahan beliau mengizinkan lisan ini untuk menyampaikan. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, apapun yang mau kita lakukan, kalau Allah tidak berkenan, kita tidak akan bisa, saudara. Terkadang sudah selesai kita buat, dihapus, saudaraku. Kenapa? Yaitu tandanya kalau sang pemilik tubuh, sang pemilik alam semesta ini tidak berkenan, saudara. Kenapa dihapus? Iya, pasti ada kesalahan yang kita perbuat di dalamnya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dan kesempatan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dijadikan sebuah kesempatan pertemuan yang benar-benar menghadirkannya di tengah-tengah kita dan berada bersama kita pada setiap saatnya, saudaraku. Beliau hadir menjadi hadir itu sendiri, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan pagi hari ini Teras Kehidupan menyampaikan tentang Islam, saudara. Banyak sekali di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan tentang Islam. Aslamah yaslamu, salamatan, muslimin, macam-macam, saudaraku. Jadi penjelasan tentang Islam. Islam itu artinya selamat, saudaraku. Jadi selamat, makna daripada Islam itu sendiri adalah selamat, saudaraku. Islam, kalau kita berbicara tentang Islam, jadi saya menamakannya ada Islam yang kafah, sempurna, dan ada yang masih perlu disempurnakan, saudaraku. Jadi masih ada yang tidak sempurna, makanya perlu disempurnakan. Islam yang tidak sempurna, bagaimana? Kalau kita ibaratkan kepada insan, dia masih belum layak disebut insan, tapi dia masih orang, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Islam itu adalah orang-orang yang selamat dan dia sudah menjadi manusia. Dia sudah bertransformasi dari kehidupan yang sebelumnya penuh dengan pengakuan diri, dari kehidupan yang penuh keegoan, penuh amarah, penuh iri, penuh dengki, penuh kebencian di dalam hidupnya. Segala sesuatu diakuinya dan setiap perbuatan diakuinya. Itulah yang masih Islamnya perlu disempurnakan, saudara. Islam tetapi masih di luar, bukan di dalamnya Islam itu sendiri. Karena kalau orang sudah di dalamnya Islam, dialah yang selamat. Tidak peduli dia dari agama apapun, saudaraku. Karena tiap nabi, pendahulu-pendahulu kita itu disebut Islam. Kenapa? Karena beliau-beliau selamat, saudara. Selamat dari apa? Selamat dari siksa kubur. Selamat dari fitnah kubur. Selamat dari tipu daya dunia. Selamat dari tipu daya akal pikiran, saudaraku. Selamat dari tipu dayanya iblis dan syaitan itu sendiri, saudara. Pokoknya dia serba selamat. Itulah orang yang Islam. Tidak peduli dia punya label apa. Allah tidak pernah memandang bajunya, saudaraku. Tetapi Allah selalu memandang ruhaninya. Kalau ruhaninya itu selalu ada Allah dan selalu Allah yang berada, maka itulah yang disebut Islam, saudara. Barulah dia layak menyandang gelar Islam. Makanya para rasul, para nabi yang sebelumnya banyak pengikutnya, saudaraku. Jadi mereka memiliki kelompok masing-masing dan tiap kelompok tidak sama ajarannya. Namun saya pastikan di setiap ajaran para nabi sebelumnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Nabi Yuna Ibrahim mengajarkan tentang bab tauhid. Jadi kenapa Nabi Yuna Ibrahim diambil sebagai kekasihnya? Iya, karena Nabi Yuna Ibrahim adalah orang yang berserah.
Di dalam surat An-Nisa dijelaskan, saudaraku. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, saudaraku. Jadi orang yang berserah itulah orang yang selamat, saudara. Kalau dia masih belum bisa menyerahkan dirinya secara totalitas, masih ada pengakuan pada dirinya bahwa dirinya yang ada, bahwa dirinya yang wujud, bahwa dirinya yang nyata, dia belum selamat, saudaraku. Siapapun itu orangnya, tidak peduli dari kalangan apapun, tidak peduli dari agama apapun, selama masih ada pengakuan di dalam dirinya, maka kita tidak akan pernah selamat, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Sedangkan dia pun mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya, saudaraku. Itulah di dalam surat An-Nisa ayat 125, saudaraku. Jadi kenapa Nabi Ibrahim diambil sebagai kekasihnya Allah, diberi gelar sebagai Khalilur Rahman? Karena dia berserah diri, saudaraku. Pertama kali Ibrahim mencari dirinya, dia anggap matahari, bulan karena bersinar dianggap Tuhan. Terus begitu, ketika hilang maka dia bukan Tuhan. Terus seperti itu. Yang selalu menuhankan tubuh ini, karena yang selalu memiliki pengakuan adalah tubuh ini. Dia menuhankan dirinya secara tidak langsung, saudaraku. Namun jelas tubuh ini menuhankan dirinya. Sebelum penciptaan manusia itu sudah dijelaskan oleh Allah itu sendiri. Ciptaannya suatu saat itu akan mengaku sebagai Tuhan. Nah ini sudah jelas, saudara. Kita mengaku sebagai Tuhan, tetapi mulut ini tidak mau mengakuinya, saudaraku. Mengaku dia bertuhan, tapi dia sebenarnya mengaku adalah dirinya Tuhan. Dia seperti Fir'aun, saudaraku. Merasa yang bisa itu adalah dirinya, yang berbuat itu adalah dirinya. Nah itulah kenapa tidak kafah, tidak sempurna, saudaraku. Islamnya tidak sempurna, masih Islam kecil yang perlu disempurnakan. Makanya Islam yang sebenar-benarnya Islam itu sudah mukamil. Jadi dari orang dia sudah menjadi manusia, dan dari manusia dia sudah diangkat menjadi insan. Manusia baru dikatakan sempurna, dan ketika sudah insan barulah dia dikatakan mukamil, disempurnakan lagi oleh Allah. Dari sempurna lebih disempurnakan lagi, saudaraku. Untuk mencapai semua itu bagaimana caranya? Berserah, menyerahkan dirimu secara totalitas. Tiada jalan lain, saudaraku, kecuali membunuh dirimu. Tiada jalan lain. Maka bunuh dirimu, barulah engkau akan dikatakan berserah, saudara. Secara totalitas. Bukan membunuh tubuh ini, tetapi bunuh egomu, bunuh perasaanmu, bunuh rasa-rasamu, bunuh pengakuan-pengakuanmu. Kau mengaku sebagai Tuhan, namun engkau tidak mengakuinya bahwa engkau sedang menjalankan hal itu. Karena setiap segala sesuatu engkau akui, saudara. Itulah yang menyebabkan dirimu menuhankan dirimu secara tidak sadar, secara tidak langsung, saudaraku. Kita semua itu begitu, saudaraku. Kita masih terhijab, terhalang dinding pemisah, itulah yang disebut barzakh, saudaraku. Kita masih terdinding, kita masih tertirai, saudaraku. Makanya kita tidak bisa melihat Tuhan dan menuhankan diri ini, karena tidak bisa melihat Tuhan, melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, nggak ada, maka dia menuhankan dirinya sendiri, saudaraku. Jadi itu suatu kejadian yang sangat parah, saudaraku. Jadi jangan sampai terjadi pada diri kita. Makanya segeralah serahkan dirimu, segeralah serahkan. Berikan dirimu, kembalikan tubuh ini, kembalikan ruh ini, kembalikan semuanya, kembalikan, saudara. Karena ini bukan milik kita. Ini hanya sekedar hak pakai untuk dipakai. Ini hanya sekedar fasilitas untuk kita berjalan di muka bumi ini, saudaraku. Untuk kemana? Untuk pulang kembali. Untuk pulang kembali itu syaratnya apa? Harus kafah, harus sempurna dan disempurnakan, harus mukamil, saudaraku. Harus suci dan disucikan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang Islam ini bisa menyadarkan diri kita semuanya, saudara. Innad dina indallahil Islam. Yang terbaik, agama yang terbaik itu di sisi Allah sebenarnya adalah Islam. Ya, saya setuju, saudaraku. Yang dimaksudkan itu adalah yang selamat. Selamat dari tipu daya, selamat dari fitnah. Fitnah ke semuanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah, membawa maunah, membawa syafaat. Kita kembalikan lagi bahwasanya diri kita itu tiada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Dan kita tidak bisa apa-apa, saudara. Makanya semuanya kita serahkan kembali kepada
Allah Azza wa Jalla, sang pemilik alam semesta ini, Rabbul Izzati, saudara. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan ridhonya. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!